Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Oke, saya menyapa setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Mari sama-sama kita fokuskan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kamu katakan bahwa sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan. Yang mana yang Kau pikirkan tentang kami bahwa di mana Engkau ada Tuhan, kami pun berada Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan, karya salib-Mu Tuhan. Yang kami semua Tuhan menghargai setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh indah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kata bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Makasih Tuhan, sungguh indah pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Kata bersama-sama, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Katakan sama-sama, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh besar, dan sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah. Yang Kau pikirkan tentangku, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan bersama-sama, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, sungguh besar pengorbananmu, pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, dan sungguh indah. Yes Lord, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami Tuhan, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan bersama-sama, sungguh besar Tuhan pengorbananmu Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Sungguh besar ya pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah. Yang Kau pikirkan tentangku, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Katakan sekali lagi sama-sama, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh besar, ya sungguh indah. Yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu Tuhan, yang tak terselami di pikiran kami. Dan kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat anugerahmu. Oh, haleluya. Kau sangat berharga bagi kami,
tiada ternilai, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang layak sampai selama-lamanya. Tiada seperti Kau. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menghargai setiap pengorbanan-Mu Tuhan buat kami Tuhan. Dan hidup kami Tuhan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengasihi Kau lebih dari segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Kau yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya Tuhan. Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Haleluya. Kau ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kita bersama-sama. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku yang berkuasa. Kau yang bertahta Tuhan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mereka suara mulia depan Tuhan, bersama-sama dimuliakan Kau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku dan Kau Rajaku. Kau yang bertahta Tuhan, yang bertahta. Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari yang ada di rumah, yang ada di sini bersama-sama dimuliakan Kau Tuhan. Dimuliakan Kau yang ditinggikan sampai selamanya. Ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku dan Kau Rajaku. Kau yang bertahta, yang bertahta. Kau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Angkat suaramu, kata bersama-sama dimuliakan Kau Tuhan. Oh dimuliakan Kau yang ditinggikan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku dan Kau Rajaku. Kau yang bertahta, yang bertahta sampai selama-lamanya Tuhan, yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Rajaku, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Yesus Tuhan, oh Rajaku, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku. Haleluya. Kemuliaan, sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Raja kita. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terusnya muji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama serukan nama Tuhan. Dia Raja Maha Besar sampai selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya. Hanya Engkau yang layak sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, ya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan sama-sama, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab dia luar biasa, dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkuasa sampai selama-lamanya. Tiada seperti Kau. Katakan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab dia luar biasa, dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab dia luar biasa, dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari sama-sama katakan serukan namanya, serukan namanya. Come on. Yesus Tuhan Raja. Yang di rumah sama-sama, kuasa tunduk dalam namanya. Sebab dia luar biasa, dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Kau Tuhan, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Kau Tuhan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan nama di atas segala nama sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, sebab dia baik, dia sungguh baik sampai selama-lamanya. He's so good to me and he's so good to you. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Makasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, oh. Haleluya. Sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Katakan sama-sama. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah, Allah penyelamatku. Kuasa maut, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku, kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Yesus Dia baik bagiku. Come on, hey, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, Jesus, and He's so good to you and me. Oh, 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 He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan Raja kita. Silakan Bapak Ibu duduk semua. Haleluya. Sekedar pengumuman bahwa jadwal ibadah masih tetap seperti biasa dan besok bisa mengikuti School of Truth di live streaming kami. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pada pukul 19.00 atau jam 7 malam di Wita. Kau lebih dari segalanya Tuhan, Tuhan kami Tuhan. Makasih Tuhan. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada,
selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Sekali lagi, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Katakan sama-sama, menyenangkan-Mu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Katakan sama-sama, lebih dari segalanya, dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Haleluya. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Katakan bersama-sama, menyenangkan-Mu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di sampai selamanya. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun Tuhan, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan,
menyenangkanmu sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun, dimanapun dan kapanpun dalam segala mari saudara, perkara. siapapun yang mengikuti saluran streaming ini, saya mengajak saudara untuk kembali menyanyikan lagu ini bersama-sama. Sejak di bumi sampai selamanya. Sekali lagi kita katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Amin. Sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Katakan sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Pagi hari ini kami datang bersama-sama di hadapan Bapa. Kami butuh isi hati Bapa tercurah buat kami pagi ini. Bapa, hadirlah di tempat ini dan dimanapun jemaat Tuhan yang mendengarkan live streaming ini. Kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih kami miliki. Tuhan, kami membuka hati kami untuk terima kebenaran Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kejadian yang hari-hari ini saudara dan saya alami bersama, di mana sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa dengan adanya wabah ini, Bapak Ibu, setiap kita bisa terjangkit, bahkan alami kematian setiap saat, saudara. Bahkan dunia juga sedang ada di ambang krisis ekonomi yang hebat. Kita sudah mulai mendengar dan melihat ada banyak orang yang alami kesulitan yang luar biasa, saudara. Bahkan untuk makan saja, hari ini mereka tidak sanggup. Oleh karena itu saya melalui saluran ini menghimbau kepada saudara yang masih memiliki kelebihan, ini saatnya kita belajar mempraktikkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena kesempatan ini tidak terulang lagi, Bapak Ibu. Dan sebuah kehormatan serta kepuasan yang tidak bisa digantikan dengan apapun kalau kita ikut mengambil bagian dalam penderitaan yang dialami oleh orang lain. Saya mesti jujur berkata bahwa ketika saya melihat medsos dan ada orang-orang yang dari komunitas kita mengambil bagian, melakukan sesuatu untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang lain,
hati saya terharu, saudara. Saya melihat ada Ibu Nini membagikan apapun yang dia bisa bagikan. Ada Pak Ivan Sregar, Pak Hengki, Pak Andri Prasetyawan, dan berbagai yang lain, orang-orang yang lain, saudara. Saya harus berkata lagi di balik mimbar ini bahwa jika saudara benar-benar tidak tahu harus makan apa besok, saudara boleh hubungi kami di nomor yang tertera. Di nomor yang tertera di layar saudara. Kami siap untuk membagikan beras kepada saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan kejadian yang sangat sulit yang sama-sama dialami oleh hampir seluruh umat manusia di bumi, seharusnya menyadarkan kepada siapapun juga bahwa hidup ini adalah tragis, saudara. Hidup ini adalah tragis. Saya mengerti dengan mengatakan hal ini pasti akan dianggap tidak beriman, apatis, pesimis, tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saya mengatakan bahwa hidup ini tragis, bukan berarti pesimis, saudara. Kita harus tetap optimis dalam menghadapi keadaan ini. Kita tetap harus optimis bahwa kita bisa normal kembali. Tetapi, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita melihat kehidupan atau keadaan yang terjadi, baik yang kita dengar dan kita lihat yang ada di depan kita maupun yang terjadi di sekeliling kita, maupun melalui media-media apapun juga, di mana jauh lebih banyak orang alami penderitaan, Bapak Ibu. Jauh lebih banyak orang alami penderitaan. Mulai dengan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, masalah-masalah ekonomi yang terus-menerus menghimpit, terpisah dari orang-orang yang dikasihinya. Maksud saya adalah orang-orang yang dikasihi berpulang. Maka seharusnya kita menyimpulkan bahwa ini bukan kehidupan ideal yang Tuhan sediakan. Ini bukan kehidupan ideal. Hidup ini tragis, saudara. Seharusnya melalui kenyataan yang hari-hari ini terjadi, yang dialami oleh hampir seluruh umat manusia di muka bumi ini, ada 213 negara yang alami kondisi seperti ini. Seharusnya menyadarkan setiap orang percaya bahwa dunia ini bukan rumah kita. Mari perhatikan apa yang saya katakan. Cepat atau lambat, kita akan dipaksa oleh keadaan untuk terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Entah kita yang akan lebih dahulu meninggalkan mereka, atau mereka yang akan lebih dahulu meninggalkan kita. Tetapi yang pasti, cepat atau lambat kita akan terpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Demikian juga kita melihat keadaan yang makin hari makin memburuk. Banyak orang alami penderitaan. Inilah yang saya katakan sebuah ketragisan. Selama kehidupan yang dijalani oleh manusia, ada ujung akhirnya. Dan selama kita bisa melihat, bahkan mungkin kita sendiri mengalami penderitaan yang tidak ada ujung akhirnya dalam hidup kita, yang kita jalani di muka bumi ini, itu tragis. Itu sebuah ketragisan. Masalahnya tidak banyak orang bisa menyadari dan menghayati kenyataan ini, saudara. Walaupun secara nalar, semua orang tahu bahwa ia pasti akan terpisah dari orang-orang yang dia kasihi.
Dan semua orang juga tahu bahwa keadaan dunia ini tidak makin membaik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang masih saja membangun keyakinan yang semu bahwa ia tetap memiliki optimisme untuk menikmati hidup. Tetap memiliki optimisme untuk menikmati hidup. Dan sikap ini dianggap sebagai sikap optimis dalam memandang masa depan. Padahal saudara, saya harus berkata kepada saudara, sikap seperti ini adalah sikap optimis yang bodoh. Bodoh. Kenapa? Karena belum tentu bisa meraih masa depan yang dianggap sebagai masa depan yang cerah di dunia ini. Belum tentu. Belum tentu. Orang berharap apapun, mengucapkan kata-kata motivasi, terus-menerus diulang-ulang, belum tentu. Selama ia masih hidup di dunia ini, dia bisa meraih kesenangan yang selama ini dia harapkan. Belum tentu. Apalagi kenyamanan hidup. Bahkan belum tentu, saudara. Ia masih bisa hidup. Ia masih tetap bisa menjalani hidupnya di muka bumi ini, saudara. Belum tentu besok kita masih bisa menjalani hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mengajak saudara untuk merenungkan bahwa secara nalar, ketika seseorang mengalami sebuah kondisi yang stuck, baik di sebuah tempat atau di sebuah daerah tertentu, stuck dalam arti untuk mencari nafkah, maka ia pasti akan mencari alternatif untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik di tempatnya yang baru, saudara. Itu pasti, orang akan mencari alternatif lain. Seharusnya kalau kita bisa melihat bahwa dunia ini adalah dunia yang tragis, maka secara nalar kita pun akan mencari kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semakin kita bisa melihat dan menghayati ada sebuah kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang, semakin kita optimis untuk meraih kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang tersebut. Seharusnya naluri inilah yang harus kita bangun, yang harus dibangun oleh setiap orang percaya. Tapi sayang justru naluri ini dimatikan oleh gereja Tuhan. Dan terus-menerus mengharapkan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia ini. Hal ini terjadi karena banyak orang percaya memandang bahwa kesempatan meraih hidup yang lebih baik itu hanya di dunia ini saja, saudara. Kesempatan untuk menikmati hidup dengan senikmat-nikmatnya itu hanya di dunia ini saja. Saya mengajak saudara untuk melihat tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka memutuskan untuk memilih meraih kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang daripada mengejar kesenangan atau kenyamanan hidup di dunia ini. Meskipun keputusan yang mereka ambil pada waktu itu tidak bisa dimengerti oleh banyak orang yang ada di sekitar mereka, mungkin bahkan ditentang oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Tetapi yang luar biasa, mereka tetap teguh pada keputusan yang mereka ambil, yaitu mengarahkan hidup mereka untuk bisa memperoleh sebuah kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang. Nuh rela membuat bahtera selama 100 tahun bersama dengan keluarganya. Meskipun saya yakin pada waktu itu orang-orang di sekitarnya menganggap bahwa tindakan ini adalah tindakan yang bodoh, tidak masuk akal. Tapi ia tetap menjalaninya, saudara, dengan penuh ketekunan. Abraham
rela keluar dari kenyamanan hidup yang dia sudah miliki di negeri asalnya. Tapi meskipun orang-orang sekitarnya tidak bisa mengerti, ia tetap pada tekad yang kuat untuk keluar dari negeri asalnya, tempat di mana ia dilahirkan. Paulus sudah memperoleh banyak hal dalam hidupnya. Tapi demi untuk mengenal Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa ia menganggap semua yang pernah diraihnya itu sebagai sampah. Maria menyerahkan masa mudanya untuk bisa melahirkan Mesias. Dan ada banyak tokoh yang lain. Keputusan mereka pada waktu itu, pernahkah saudara merenungkan, pasti ditentang oleh banyak orang. Pasti dicemooh oleh orang-orang yang hidup pada zaman mereka. Pasti dianggap aneh. Pasti dianggap tidak realistis. Tapi hari ini kita bisa berkata bahwa betapa bahagianya mereka. Betapa bahagianya mereka. Dan keputusan yang mereka ambil pada waktu itu benar. Pernahkah saudara merenungkan kalau sampai sejarah hidup mereka ditulis di dalam Alkitab? Hal itu berarti orang-orang yang hidup setelah zaman mereka, di mana setelah Alkitab itu ditulis, diberi kesempatan untuk melihat dan meneladani kehidupan mereka. Supaya kita pun bisa menikmati hidup yang lebih baik yang sudah Tuhan sediakan di dunia yang akan datang. Sama seperti yang sudah mereka alami, saudaraku. Sebenarnya itu maksud nama-nama mereka ditulis di dalam Alkitab. Mengapa sampai hari ini banyak orang tidak bisa menghayati ketragisan hidup di dunia ini? Karena yang pertama, orang percaya tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kebenaran. Itu yang pertama. Akibat tidak memiliki pemahaman yang cukup akan kebenaran, maka manusia akan menganggap bahwa satu-satunya kesempatan untuk menikmati hidup hanyalah di dunia ini. Padahal hidup di tengah dunia yang makin penuh dengan penderitaan, serta kita sedang digiring oleh keadaan untuk terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Inilah ketragisan. Inilah ketragisan. Satu-satunya cara untuk terhindar dari ketragisan adalah berjuang untuk hidup kudus, saudaraku. Tidak ada cara lain. Satu-satunya untuk terhindar dari ketragisan hidup adalah berjuang untuk hidup kudus bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena hanya dengan cara inilah kita akan berkumpul kembali bersama dengan orang-orang yang kita kasihi nanti, saudaraku. Yang kedua, mengapa orang tidak bisa melihat ketragisan hidup ini? Karena manusia terlanjur memiliki cita rasa dunia. Sehingga hidupnya terbelenggu dengan berbagai macam obsesi, cita-cita, keinginan untuk meraih apapun yang ingin diraihnya. Ketika ia bisa meraih apa yang diinginnya, dia menganggap itu sebuah kebahagiaan, saudaraku. Padahal kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang semu. Karena ketika keinginan yang satu sudah terpenuhi, pasti akan diikuti oleh keinginan yang lain. Keinginan yang lain dipenuhi, pasti akan diikuti oleh keinginan yang lain terus-menerus. Begitu dia mengejarnya terus-menerus sampai ia menutup mata untuk selama-lamanya di bumi ini. Dan yang kedua, sekalipun bisa meraih apa yang diinginkannya, itu hanya bersifat sementara. Karena pasti akan ditinggalkan untuk selamanya, saudara. Dan yang kedua, apa yang diingini yang bisa diraih itu tidak menentukan masa depannya di dunia yang akan datang.
Masalahnya banyak orang sibuk untuk mengejar kebahagiaan hidup di dunia ini, tapi tidak pernah memperdulikan nasib kekalnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama seseorang sibuk dengan kesenangannya sendiri, mengejar kesenangan demi kesenangan, kenikmatan demi kenikmatan, tanpa memperdulikan nasib kekalnya, saya mesti jujur berkata, inilah yang disebut ketragisan, saudara. Ketragisan. Saya mesti jujur berkata kepada saudara, sebenarnya saya juga seperti itu, saudara. Saya orang yang punya ambisi yang luar biasa. Keinginan yang satu, saya bisa berkata hal ini karena sebenarnya saya berbicara kepada diri saya sendiri. Keinginan saya yang satu setelah saya peroleh, saya ikuti, akan diikuti oleh keinginan yang lain. Terus menerus mengejar. Untukku. Tapi tahun-tahun belakangan ini saya mengambil keputusan. Tidak ada yang saya ingini selain Tuhan dalam hidupku. Karena hanya Tuhan yang bisa memberi kebahagiaan yang sejati. Bukan dunia ini. Bukan dunia ini. Saudara dan saya harus belajar untuk mengerti sejak hari ini bahwa hidup ini tragis, Bapak Ibu. Semua yang bisa kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Dan semua yang kita kumpulkan itu tidak akan menentukan kehidupan kekal kita, saudara. Kapan sih kita bisa menghayati tragisnya hidup? Kapan? Waktu seseorang ada di ujung maut, orang itu baru sadar bahwa hidup ini tragis. Waktu ia ditinggalkan oleh orang yang dia kasihi, bertahun-tahun hidup bersama, mungkin dengan pasangan, ini akan merasa hidup ini tragis. Keadaan seperti ini maksud saya, menyadarkan seseorang bahwa hidup ini tragis. Ketika seseorang tiba-tiba jatuh miskin, dia akan berpikir hidup ini tragis. Ketika mengalami sakit yang tidak ada obatnya, itu pun akan menyadari bahwa hidup ini tragis, saudara. Atau ketika ditindas, diperlakukan tidak adil tetapi tidak bisa membalas atau membela diri, itu pasti akan bisa lebih menghayati bahwa hidup ini tragis. Seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu mengalami hal-hal tersebut baru kita sadar bahwa hidup ini tragis. Karena ketika kita mengerti kebenaran, kita makin menyadari bahwa hidup yang dijalani di muka bumi ini oleh setiap insan manusia yang hidup di dalamnya itu tragis. Tragis. Kalau hanya mengharapkan bahagia di bumi ini, ya, dan terus-menerus mengejar kebahagiaan itu tragis. Tragis. Ingat Bapak Ibu, selama kita masih bisa dipisahkan dengan orang-orang yang kita kasihi, itu tragis. Selama kita masih melihat banyaknya penderitaan yang dialami oleh siapapun juga, kita menemukan orang-orang menderita, itu tragis. Ini bukan kehidupan ideal yang Tuhan sediakan sebenarnya. Bukan kehidupan ideal. Maka kita harus bisa merenungkan betapa tragisnya hidup manusia di muka bumi ini. Semakin kita bisa melihat betapa tragisnya hidup manusia di muka bumi ini, semakin ia akan mengharapkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Pasti kehidupan yang lebih baik itu bukan di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang. Semakin kuat dia bisa melihat ada kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang, semakin kuat dia menaruh pengharapannya untuk meraih kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang. Pertanyaan saya adalah, pernahkah saudara merenungkan untuk ingin meraih kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang? Semakin kuat keinginan kita untuk meraih kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang, semakin kita mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh untuk bisa memasuki
kehidupan yang lebih baik yang ada di dunia yang akan datang tersebut, saudaraku. Mungkin ada beberapa orang di antara saudara yang bertanya kepada saya, Pak, tetapi di zaman perjanjian lama justru ada banyak janji-janji Tuhan untuk menikmati hidup di bumi seperti berlimpah susu madu, mengembang ke kanan ke kiri. Kita diangkat jadi kepala, bukan jadi ekor. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada kita. Kita tidak menemukan tragisnya hidup, Pak. Kita tidak menemukan tragisnya hidup. Benar. Karena hidup umat perjanjian lama itu untuk meraih kenikmatan hidup di dunia ini. Mengapa hal itu terjadi? Karena Yesus belum datang ke dunia. Sehingga belum ada solusi untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang. Belum ada solusi. Jadi kalau orientasi umat perjanjian lama, khususnya bangsa Israel, itu pada kehidupan yang lebih baik di dunia ini, kepada hal-hal yang material di dunia ini, hal itu wajar. Kenapa sekali lagi saya katakan belum ada solusi untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab berkata ia membawa tawanan-tawanan. Artinya semua orang saleh yang pernah hidup zaman dulu itu kembali dikumpulkan oleh Tuhan. Yang hidup saleh zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus dikumpulkan bersama dengan Tuhan di langit baru dan bumi baru. Jadi standar hidup umat perjanjian baru tidak ada cara lain yaitu standar hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Epicentrum kehidupan umat perjanjian baru itu Tuhan Yesus. Oleh karena itu diberikan Injil dan surat-surat, saudara. Surat-surat yang ditulis oleh para rasul. Itu mengingatkan kita bahwa standar hidup kita harus kita arahkan seperti yang tertulis di dalam Injil dan surat-surat yang ditulis oleh rasul-rasul dan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau ayat firman Tuhan yang diambil atau disampaikan diambil dari ayat-ayat perjanjian lama tanpa memperhatikan konteksnya, saudara, maka ayat-ayat perjanjian lama itu akan dipakai sebagai standar hidup orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Coba bayangkan. Standar hidup umat perjanjian lama itu terus-menerus dipakai sebagai standar hidup umat perjanjian baru yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Betapa bodohnya ini, saudara. Berarti kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Padahal saudara dan saya hidup dalam perjanjian baru yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Harus menjadikan kehidupan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya standar. Karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa di mana aku ada, di situ kamu ada. Itu di mana? Di langit baru dan bumi baru. Jadi memang orientasi berpikir umat perjanjian lama itu ada di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi begitu masuk perjanjian baru, semua harus diarahkan pada kehidupan di dunia yang akan datang. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan dunia yang lain, supaya orang-orang yang taat kepadanya dapat menikmati kembali kehidupan yang ideal. Kehidupan yang ideal dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus di langit baru dan bumi yang baru. Jadi hidup yang saudara dan saya jalani ini hanyalah sebagai sebuah persiapan untuk memasuki kehidupan yang ideal yang Tuhan sediakan. Mungkin saudara berkata kepada saya, memangnya Bapak pernah ke sana? Kalau kita mengaku kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, seharusnya kita percaya kepada apa yang Dia ucapkan.
Seharusnya kita percaya apa yang dia ucapkan. Kita ngomong, aku percaya Tuhan, tapi kita tidak percaya apa yang dia ucapkan. Mungkin dengan mulut kita mengaku, iya aku percaya, tapi dengan sikap kita tidak menunjukkan bahwa kita percaya. Maka sebenarnya perkataan kita yang mengatakan bahwa kita percaya itu bohong. Bohong. Jadi kalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya kita juga percaya dengan apa yang Tuhan Yesus pernah ucapkan dan janjikan. Apa yang Tuhan Yesus janjikan? Yang Tuhan Yesus janjikan adalah, aku pergi ke sana dan menyediakan tempat. Dan aku akan menjemput kamu kembali. Supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan sorgawi permai, tanah air yang Kau janjikan. Tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan-Mu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Sesungguhnya inilah yang Tuhan Yesus inginkan dari orang-orang yang mau serius dengan Dia. Menaruh keyakinan dan pengharapan kepada sebuah kehidupan yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan, yaitu kehidupan di dunia yang akan datang. Maka kalau saudara mengerti, melihat kebenaran, Tuhan Yesus menantang kepada pemuda yang kaya yang datang kepada Tuhan. Di mana pemuda yang kaya itu berkata, semua sudah aku lakukan. Apa yang tertulis di dalam kitab suci, semua sudah aku lakukan. Tapi Tuhan berkata, hanya satu yang perlu. Masih satu yang harus kamu lakukan. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Ikut aku. Nah, kalau sudah begini jangan pernah berpikir, oh kalau gitu kita harus jual harta kita, kita bagikan kepada orang miskin, baru kita jadi full timer atau pelayan Tuhan. Bukan, saudara. Tapi jual harta, bagikan kepada orang miskin, artinya Tuhan mau pemuda itu tidak melekatkan hatinya kepada apa yang dia peroleh, apa yang dia miliki. Tuhan tidak mau dia mengikatkan hatinya kepada hal-hal yang bendani atau materi. Karena ketika seseorang mengikatkan kepada dirinya kepada hal-hal yang materi dan bendani, dia tidak mungkin bisa mengikut Tuhan dengan benar. Makanya Tuhan berkata tidak mungkin seseorang bisa mengabdi kepada dua Tuhan, saudara. Dua Tuhan. Kalau dia memilih dunia dan memilih Tuhan, dia pasti jauh lebih memilih dunia. Hari-hari ini yang terjadi di gereja Tuhan. Seolah-olah kita memilih Tuhan dengan rajin ke gereja, kita sorak-sorai di dalam gereja, tapi sebenarnya hati kita melekat kepada dunia. Kita tidak memilih Tuhan. Kita tidak memilih Tuhan. Kita harus memutuskan benar-benar kita pilih Tuhan.
Kita tidak melekatkan kepada harta dunia ini. Kalau kita, bukan berarti kita tidak boleh bermilik. Kita boleh memiliki, tetapi hati kita tidak terikat. Kalaupun untuk sesuatu kegerakan yang lebih besar, untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar, untuk menolong orang lain, kita relakan, kita lepaskan, saudara. Kita lepaskan. Saatnya gereja Tuhan mengajarkan jemaat untuk mengarahkan pada sebuah kehidupan yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan di dunia yang akan datang. Karena inilah satu-satunya pengharapan yang dimiliki oleh orang percaya. Jika orang percaya diarahkan terus-menerus pada hal-hal yang duniawi, saudaraku, maka ia tidak akan mampu melihat tragisnya hidup. Orang yang tidak mampu melihat tragisnya hidup, ia tidak mungkin bisa memindahkan hatinya ke kerajaan sorga, saudara. Tidak mungkin. Karena terus-menerus mengais kesenangan hidup di bumi ini. Terus-menerus mengais. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sejak saya mulai mengerti dan menghayati kebenaran-kebenaran ini, saya mulai belajar untuk mengubah haluan hidup saya, saudara. Orientasi hidup saya mulai berubah dari hari ke hari. Bukan berarti dengan orientasi hidup saya berubah, saya sudah tidak mau bekerja lagi. Saudara, boleh tanya dengan orang-orang siapapun yang ada di sekitar saya. Saya serius bekerja. Lebih serius daripada saya sebelum mengerti kebenaran ini. Tapi saya tidak mau mengikatkan hati saya kepada apa yang bisa saya kumpulkan. Karena apapun yang bisa saya kumpulkan, saya tidak menganggap sebagai itu milik saya yang harus saya pertahankan. Semua saya pakai untuk mengabdikan hidup saya kepada Tuhan. Orang-orang yang bersama-sama dengan saya harus bisa menikmati bersama-sama dengan saya. Itu kerinduan saya, saudara. Ini satu-satunya keinginan saya, yaitu saya mau benar-benar mengabdikan hidup saya kepada Tuhan. Saya bisa menolong sebanyak mungkin orang menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah kepada siapapun yang saya jumpai. Itu saja. Tidak ada motivasi yang lain. Saya mengerti kebenaran seperti ini tidak mudah dimengerti, apalagi dihidupi. Karena cita rasa jiwa banyak orang sudah menyatu dengan dunia, saudaraku. Mari saya ingin mengajak saudara melihat. Banyak orang tahu bahwa makan manis itu akan mengakibatkan diabetes, saudara. Ya. Tapi ia tidak sanggup untuk tidak makan manis, saudara. Bahkan mohon maaf, dokter sekalipun, dia tahu kalau makan manis terus-menerus akan mengakibatkan gula darahnya tinggi. Tapi dia tidak sanggup untuk tidak makan manis, saudara. Bayangkan. Hah? Ini yang saya katakan cita rasa jiwa. Kalau tadi saya katakan itu cita rasa lidah, tapi cita rasa jiwa kita itu sudah terikat dengan dunia. Bahkan mohon maaf saudara, kita lihat orang yang sudah sulit banget hidupnya. Seharusnya dia sudah tidak boleh mengharapkan bisa bahagia di dunia ini. Kenapa? Enggak mungkin. Menurut hitungan kita sudah enggak mungkin. Tapi masih mengais-ngais ingin dibahagiakan di dunia ini. Betapa tragisnya hidup seperti ini, saudaraku. Seharusnya persiapkan hidup dengan baik-baik untuk bisa memasuki kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Itu saja, saudara. Jadi saya cuma mau mengatakan kepada siapapun yang ada yang mendengarkan live streaming ini, ya, kalau saudara benar-benar menghadapi masalah berat, persiapkan hidup saudara baik-baik. Sudah gak usah harapkan untuk bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan keempat berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Mari kita lihat ayat ini. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati seharusnya membuat banyak orang percaya memiliki pengharapan untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus di kekekalan nanti. Itulah yang dialami oleh jemaat mula-mula. Nah, kalau sampai dikatakan melahirkan kita kembali, tolong tampilkan ayat itu. Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Artinya adalah sebagaimana Yesus sudah alami kebangkitan dari antara orang mati, demikian juga orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya bukan pengakuan dengan mulut, tapi dibuktikan dengan tindakan bahwa orang-orang ini percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang akan menerima kebangkitan bersama dengan kebangkitan yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Kebangkitan yang dialami oleh orang yang percaya inilah yang disebut dilahirkan dari kematian. Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kita dilahirkan kembali dari kematian. Jadi di dalam Tuhan Yesus kita memiliki pengharapan. Jika kita meneladani hidupnya, maka kita pun akan dibangkitkan dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Sehingga hidup ini sudah tidak menjadi tragis lagi. Dengan mengerti kebenaran ini Bapak Ibu, kita mulai belajar untuk memindahkan hati kita dari berharap untuk memperoleh bahagia di dunia ini kepada menaruh pengharapan untuk menerima kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Masalahnya jujur kita harus berkata, kebenaran seperti ini sudah nyaris tidak terdengar. Sudah nyaris tidak dengar. Semua yang diajarkan bagaimana untuk memperoleh kebahagiaan di dunia ini, saudara. Betapa tragisnya, saudara, hari-hari ini. Yang disodorkan kepada orang percaya bagaimana bisa meraih kebahagiaan di dunia ini. Makanya tidak heran yang dinyanyikan, yang dinaikkan menjadi doa, bukan doa Bapa kami, tapi doa Yabes, saudara. Coba saudara pikir. Yesus datang ke dunia mengajarkan doa yang benar, orang percaya justru mencari doa yang tidak benar, saudaraku. Kita tidak lihat bagaimana, kenapa Yabes mengatakan hal itu. Latar belakangnya saya tidak berbicara hal itu, terlalu panjang. Tapi coba kita lihat, orang percaya doanya doa Yabes. Mengembang ke kanan ke kiri, itu semua untuk orang Israel Bapak Ibu. Bukan untuk orang percaya yang hidup dalam perjanjian baru. Karena kebangkitan Tuhan Yesus yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4, maka orang percaya akan menerima sebuah kehidupan yang penuh pengharapan. Kehidupan yang penuh pengharapan itu di mana? Kehidupan yang tidak bisa binasa, yang dikatakan di dalam ayat yang terakhir, yang tidak bisa cemar, tidak bisa layu, yang tersimpan di sorga. Loh, kok kita cari kehidupan yang penuh pengharapan di dunia, saudara? Coba saudara pikir. Coba saudara pikir. Jadi inilah alasan kuat kita bahwa kita mengatakan bahwa hidup di dunia ini tragis. Pernahkah saudara merenungkan? Satu-satunya cara mengalahkan kematian yang pasti akan kita alami adalah dengan kematian. Kematian harus dikalahkan dengan kematian. Selama kematian yang pasti terjadi dan akan dialami oleh setiap orang, dilawan dengan mencari kehidupan di dunia ini, pasti kita tidak mungkin bisa berani menghadapi kehidupan yang akan datang. Tidak mungkin. Kita pasti orang-orang yang mencari kehidupan di dalam kematian yang pasti dia akan alami dan pasti terjadi. Orang-orang seperti ini pasti ketika menghadap Tuhan dia akan ketakutan luar biasa, saudara. Ketakutan luar biasa.
menjelang kematiannya, ia akan mengalami ketakutan yang hebat. Tapi jika kematian yang pasti terjadi dan pasti dialami oleh setiap orang, diarahkan mati bagi dosa, mati bagi kesenangan daging, mati bagi kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan, saudaraku. Orang-orang seperti ini akan selalu siap sedia dalam setiap keadaan, berani menghadapi kematian. Berani menghadapi kematian yang sudah pasti akan dialaminya. Karena dia tahu setelah kematian fisiknya, dia pasti akan memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Loh, kalau saudara tidak yakin, untuk apa saudara jadi Kristen, saudara? Hah? Tuhan Yesus sendiri yang berkata loh, bahwa dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi kematian tidak bisa dikalahkan dengan kehidupan. Tapi kematian harus dikalahkan dengan kematian. Di mana sebelum tubuh fisik kita mati, kita sudah lebih dahulu mematikan daging, mematikan nafsu, mematikan ambisi, mematikan kesenangan-kesenangan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena hanya dengan mati bagi dosa dan kesenangan dunia, kita memperoleh kehidupan, saudaraku. Kita memperoleh kehidupan. Maka kita yakin dengan pasti suatu hari kita akan berkumpul bersama-sama. Suatu hari kita akan menikmati padang rumput hijau bersama-sama dengan Tuhan. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian itu adalah kepastian. Kematian itu kepastian. Tapi jangan takut menghadapi kematian. Justru makin dekat dengan kematian, kita makin yakin bahwa suatu hari, tidak lama lagi, kita akan menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk mati bagi daging, mati bagi kesenangan dunia, itu pasti menderita, saudara. Saya tahu. Jadi, kalau dikatakan ikut Tuhan Yesus itu menderita, jangan pernah dipikir secara horor, aduh berat, menderita. No. Menderita itu ketika kita menolak untuk berbuat dosa, itu menderita. Kita punya kesempatan untuk menikmati dunia dengan senikmat-nikmatnya. Tapi kita memutuskan, aku tidak mau menikmati dunia seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu menderita, saudara. Karena kita sudah terbiasa dengan irama jiwa kita yang ada di dalam daging kita. Menjalani hidup dengan kacau. Seringkali orang buat dosa pun tidak merasa menderita loh, saudara. Maksud saya, orang buat dosa dia tidak merasa bersalah loh. Tapi ketika kita mulai dengar kebenaran begini, kita buat dosa, kemudian kita punya, maksud saya kita punya kesempatan untuk buat dosa. Aduh, kita ngomong, tidak, ini salah kalau aku melakukan. Itu sakit, saudara. Kita sama juga dengan menggores daging kita sendiri, memotong daging kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah bahwa ada 3 hal dalam hidup manusia yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Yang pertama, masalah. Manusia pasti menghadapi masalah hidup selama ia masih hidup di dunia ini. Yang kedua, sakit. Mungkin selama hidupnya masih usia muda, dia tidak pernah sakit. Tapi orang pasti ketika tua pasti sakit. Sakit tua maksud saya. Sakit itu pasti. Yang ketiga, mati. 3 hal ini tidak bisa dihindari oleh manusia. Tapi justru 3 hal ini dihindari oleh gereja Tuhan. Justru 3 hal inilah yang dihindari oleh gereja Tuhan. Orang diajarkan tidak punya masalah, kalau punya masalah datang ke Yesus, Yesus akan selesaikan. Yang sakit disembuhkan, terus begitu, saudaraku.
tabu untuk berbicara kematian, padahal kematian adalah sebuah kepastian, saudaraku. Sebenarnya orang percaya harus meresponi dengan benar. Ketiga hal ini yang pasti akan dialami. Bapak Ibu, mengajarkan kebenaran seperti ini, sebenarnya kita sedang mengembalikan ajaran Tuhan Yesus yang sudah Tuhan Yesus ajarkan 2000 tahun yang lalu. Maka saya yakin, kalau sampai Tuhan Yesus hari ini datang ke dunia, pasti Tuhan akan mengajarkan ajaran yang sama seperti yang pernah beliau ajarkan 2000 tahun yang lalu. Masalahnya kalau hari-hari ini ajaran seperti ini terasa asing, karena sudah terlalu lama gereja menerima ajaran yang lain. Ajaran itu tidak sama dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka saudara, ketika ada di dalam kondisi kita sama-sama mengalami keadaan di mana terserang wabah, apa yang terjadi? Saudara, udah banyak pendeta mulai bernubuat tanggal sekian akan selesai dan seterusnya, menghardik virus ini dan seterusnya. Tidak masalah, selesai atau tidak selesai, hidup kita tetap siap sedia untuk bertemu dengan Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Karena mengharapkan bahagia di dunia ini. Karena mengharapkan bahagia di dunia ini, saudaraku. Mari kita renungkan bersama dengan jujur. Semakin kita belajar dan menghayati kebenaran, sebenarnya semakin kita bisa melihat betapa tragisnya hidup ini. Semakin kita bisa melihat betapa tragisnya hidup ini, maka semakin kita mulai mengarahkan hati kita untuk pindah dari mengharapkan kebahagiaan di dunia ini kepada kita bisa berkumpul bersama-sama dengan Tuhan nanti. Semakin kuat tekad kita memindahkan hati kita, semakin kita bisa melihat dengan mata iman kita, Bapak Ibu. Apapun yang ada di dunia ini, itu semu. Itu semu. Itu semu. Jauh lebih indah apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Maka sisa hidup ini kita akan persiapkan sungguh-sungguh. Untuk apa, saudara? Untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi meskipun saudara hari-hari ini kalau ada di antara saudara yang mengalami keadaan menderita, apapun menderita, ini saatnya saudara mengarahkan hati saudara, mempersiapkan hidup saudara dengan sebaik-baiknya, untuk bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Jangan sampai sudah menderita, kemudian tidak bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan. Saudara, meskipun saudara punya kesempatan untuk menikmati hidup dengan senikmat-nikmatnya, saudara, menikmati hidup dengan senikmat-nikmatnya, saudara tidak mengambil kesempatan itu. Saudara tidak mengambil kesempatan itu. Karena dunia yang saudara dan saya jalani ini akan berakhir. Tapi kehidupan di dunia yang akan datang yang Tuhan sediakan tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir. Saudara harus bisa melihat bahwa dunia ini fana. Semua yang ditawarkan, yang bisa kita lihat, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, itu hampa. Hampa, saudara. Kesenangan yang sesungguhnya, yang ideal adalah apa yang Tuhan sediakan di langit baru dan bumi baru. Selama masih ada banyak penderitaan, selama kita masih punya potensi untuk ditinggalkan atau meninggalkan orang-orang yang kita kasih, itu tragis. Itu tragis. Dan itu bukan kehidupan ideal yang Tuhan sediakan. Bukan. Makanya kita harus bisa menghayati. Maka saudara diisi dengan kebenaran-kebenaran seperti ini. Mungkin ada beberapa orang yang melihat dan mendengar kebenaran ini terasa asing. Tapi belajarlah untuk merenungkan dengan hati nurani yang bersih. Melihat dengan hati nurani yang bersih. Bahwa memang
Dunia ini hampa, saudara. Dunia ini hampa. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, direngkumu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi kitaku ku gapai madumu, lakang langit biru. Mari saudara menyanyikan lagu ini dari awal bersama saya. Terasa dunia ini hampa. Terasa dunia ini hampa, fana, semua kelabu, yang elok pun semu. Katakan ya Bapa. Nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan, mari bersama menyanyikan lagu ini bersama saya. Bagi saudara yang ada di rumah, yang duduk, boleh bangkit berdiri. Padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata. Oh, direngkumu Tuhan, rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, di akhir ujung hidupku, ku gapai, ku raih madumu, belakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan, amin. Ku rajut senyummu Tuhan. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata. Oh, direngkumu tembangkan rindumu. Di tepi gitaku, haleluya. Belakang langit biru. Bapak Ibu Saudara sekalian,
dimanapun saudara berada, mari angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, kekuatan yang berasal dari Roh Kudus, menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.